malam seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bersama dengan saya Gelin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa dari jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Di mana tentunya Kamu Bisa kita tayangkan selalu di hari Selasa di jam yang sama. Sedikit perkenalan mengenai Kamu Bisa. Mungkin bagi para pemirsa yang baru mengikuti pertama kalinya, Kamu Bisa merupakan program bisnis di mana ini adalah kolaborasi dari Hope Channel Indonesia dan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Di mana setiap malamnya kita akan memberikan banyak ide bisnis kepada pemirsa yang menyaksikan supaya mungkin pemirsa bisa mengembangkan bisnis yang sudah ada atau membuat suatu bisnis yang baru. Untuk itu, setiap malamnya kita akan membahas topik-topik menarik dengan para narasumber ahli dan juga praktisi yang luar biasa. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai bisnis masker jamur. Ide kreatif skincare berbasis bahan alami. Di mana narasumber praktisi kita malam hari ini adalah Pak Yatono. Untuk itu saya mau menyapa Pak Yatono terlebih dahulu. Selamat malam Pak Yatono. Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak Yatono. Suaranya belum terdengar. Boleh di-unmute? Ya. Baik. Selamat malam, Pak Yatono. Baik, begitu juga dengan para narasumber ahli yang sudah menemani kita malam hari ini. Di sini ada Pak Daniel Saputra. Apakah sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini, Pak Daniel? Selamat malam, Pak Daniel. Baik, begitu pula dengan Ibu Johana Taribuka. Selamat malam, Bu Johana. Selamat malam, Pak Julian. Selamat malam. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam. Dan terakhir, Bapak Zakarias Hukom. Selamat malam, Pak. Selamat malam kepada seluruh narasumber yang sudah menemani kita untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Tentunya kami mau mengundang para pemirsa untuk turut aktif memberikan pertanyaan sesuai dengan topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai bisnis masker jamur. Untuk itu, bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkannya ke call center atau media sosial Hope Channel Indonesia yang sudah ditampilkan pada layar kaca Anda. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memasuki pembahasan kita dengan menyaksikan satu video profil mengenai narasumber yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yatono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai relawan Eco Engine. Dengan kita membuat Eco Engine, kita bisa panen dan juga bisa bikin bantal Eco Engine seperti ini yang bisa untuk bantu terapi kepala pusing, sakit gigi, sakit perut dan lain-lain. Juga bisa bikin ini sabun Eco Engine yang padat, yang alami, yang sangat ramah lingkungan. Juga bisa bikin sabun karbol alami yang manfaatnya juga sangat bagus untuk lingkungan. Besar harapan saya di dalam acara Hope Channel ini, orang-orang pada bikin Eco Engine dan tahu manfaatnya Eco Engine dan bisa tahu produk-produk turunan pembuatan saya, bantal Eco Engine, padi organik saya, masker masker jamur pitera dan lain-lain. Begitulah perkenalan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sedikit profil dari narasumber kita Pak Yatono, di mana mungkin bagi para pemirsa yang suka menyaksikan Kamu Bisa sudah tidak asing ya melihat Pak Yatono, di mana Pak Yatono sendiri memiliki banyak ide bisnis untuk para pemirsa sekalian, mulai dari ekoenzim. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai bisnis masker jamur. Untuk itu saya mau mengundang kembali Pak Yatono untuk berdiskusi bersama-sama, di mana secara pribadi saya sendiri penasaran nih Pak Yatono. Awalnya Pak Yatono membuat ekoenzim. Nah, kenapa Pak Yatono memiliki ide untuk membuat bisnis masker jamur? Kira-kira boleh ceritakan bagaimana awal mulanya? Karena awal mulanya karena jamur Betera itu manfaatnya sangat sekali, yaitu merupakan bahan bio alami yang membantu menutrisi atau memberikan fungsi alami kulit. Pada dasarnya manfaat jamur Betera itu sangat bagus, yaitu menjaga fungsi alami kulit, yaitu memiliki komponen yang menyerupai natural moisturizing factor yang dapat membantu melembabkan dan mencerahkan kulit. Juga dapat membantu fungsi alami kulit menjaga hidrasi dan kelembapan. Juga dapat memperbaiki fungsi skin barrier, yaitu buat kulit tetap lembut walaupun terpapar polutan, penyebab kulit kusam, kering atau kering. Juga cegah kerusakan pada permukaan kulit akibat kena sinar ultraviolet hingga kulit jadi bersih, bercahaya, kencang secara alami. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatono. Jadi sebenarnya banyak manfaat yang bisa ditemukan dari jamur yang Bapak hasilkan untuk membuat suatu skincare, di mana tentunya yang biasa anak muda atau para wanita atau mungkin para kaum laki juga cari adalah untuk melembabkan, mencerahkan, dan juga membuat kulit menjadi lembut. Nah, boleh tadi Pak Yatono sedikit menjelaskan lebih dalam lagi tentang jamur yang digunakan? Jamur yang digunakan yaitu jamur kapas atau jamur Betera, yang pada waktu kita membuat ekoenzim fermentasi selama 3 bulan itu, nanti kalau mau dipanen kita bisa mendapatkan jamurnya yang berupa putih, dan jamurnya itu kalau dipegang pakai tangan langsung ambyar, pecah-pecah, itu tanda sebagai jamur Betera itu. Nah, dan jamur Betera bisa nanti dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung beras, seperti serbuk daun kelor, juga dengan endapan ampas ekoenzim yang sudah dipanen. Jadi bahan-bahannya ini alami semua, nggak ada yang istilahnya kimia. Jadi untuk tubuh, untuk kulit muka sangat bagus sekali, bermanfaat luar biasa. Yang hitam atau bekas jerawat bisa tertutup secara alami. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yatono. Jadi sebenarnya jamur ini memiliki banyak manfaat, dan sebenarnya juga untuk membuatnya bisa dengan produk-produk alami yang sudah ada di rumah. Nah, untuk itu dari saya pribadi, kira-kira jamur ini boleh dibuat di rumah nggak ya Pak Yatono? Bisa ditanam sendiri di rumah. Kira-kira kalau misalnya membuat di rumah sendiri, bagaimana cara menanamnya dan juga merawatnya? Apa saja yang dibutuhkan? Cara itu jamurnya kan dari fermentasi itu ekoenzim itu. Jadi nanti cara supaya awet kan dibikin bedak itu. Jadi supaya awet nanti dipadatkan antara jamur Betera dicampur dengan endapan ampas ekoenzim
dengan tepung beras organik sama serbuk daun kelor yang sudah kering. Jadi nanti itu semua bahan diaduk-aduk supaya homogen itu tercampur rata, lalu dibikin di kepal-kepal itu. Setelah itu nanti diangin-anginkan. Jadi supaya kalau nggak cepat pecah itu loh. Kalau terlalu kena matahari, dijemur matahari jangan. Jadi harus dibikin supaya di tempat yang teduh dan dibolak-balik setiap 2 jam supaya keringnya merata. Begitu caranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yatono. Bagi pemirsa juga yang penasaran sudah bisa lihat tadi gambarnya yang ditunjukkan oleh Kamu Bisa, di mana tahap-tahapnya sebenarnya juga gampang. Jadi bagi pemirsa yang mau mencoba boleh juga dicoba, bisa di screenshot tadi bahan-bahannya dan juga cara membuat masker ini. Baik, saya akan mengundang Pak Daniel untuk bersama-sama berdiskusi, di mana saya mau mengetahui lebih dalam lagi apa kandungan dari masker jamur ini, bahkan dari jamur Pitera ini, sehingga dia bisa membantu merawat kulit sebagai sebuah masker. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita simak dari apa yang dikatakan oleh Pak Yatono, masker yang dibuat ini adalah dari ampas pembuatan, ya, ekoenzim. Tapi ini enzim yang khusus dibuat dari jamur, ya. Jadi beda dengan ekoenzim yang lain yang sebetulnya dibuat dari limbah buah dan sayuran, ya. Jadi ini sudah lebih spesifik, ya. Yang lalu kita bicarakan ada enzim buah, banyak enzim-enzim yang lain, ya. Nah, ini enzim yang dibuat dari jamur, ya. Nah, jamur yang pasti kalau pada waktu dibuat jadi enzim, tadi dia direndam, diberi perlakuan gula dan sebagainya, ya, disimpan sekian lama sehingga tadi saripati sebetulnya, ya, dan ada mikroorganisme yang tumbuh, ya, pada umumnya Acetobacter, membuat larutan enzimnya menjadi asam, ya. Kemudian ampasnya ini, karena tadi konsep Pak Yatono adalah zero waste atau tidak ada limbah, ampas ini digunakan sebagai masker, ya. Masker tentu tujuannya untuk menghaluskan kulit, begitu, atau membersihkan kulit. Jadi ampas ini tadi karena hasil, ya, dari pembuatan enzim jamur, maka dia juga sama seperti enzimnya, yaitu mempunyai pH yang relatif rendah, ya. Jadi perlu diencerkan sedikit, ya, supaya jangan terlalu rendah. Nah, jamur tinggi akan antioksidan dan zat-zat gizi yang lainnya, ya, zat-zat gizi yang lainnya. Sehingga apabila ini kita gunakan sebagai masker, ya, khususnya ibu-ibu atau kaum wanita, tapi juga kaum pria sudah juga banyak menggunakan masker, maka tadi zat gizi yang ada pada jamur tadi, itu protein, vitamin, antioksidan dan sebagainya masih ada, ya. Sehingga diharapkan ini tadi, ya, dan plus tadi, ya, plus masih ada sisa enzim, ya, sisa enzim ini akan membuat reaksi dengan kulit itu menjadi lebih baik, gitu, ya, lebih lembut. Tapi tetap bagi pengguna tidak boleh langsung dicobakan ke wajah dulu, ya. Cobakan ke kulit tangan atau kulit kaki, ya. Karena bagi yang alergi, gitu, ya, alergi itu bisa saja ini tidak cocok. Jadi jangan di wajah dulu,
kulit lain di tangan atau di kaki, sehingga kalau alergi ya jangan dipakai. Tapi kalau tidak alergi, baik sekali ya, karena tadi kalau enzim-enzim itu bisa digunakan untuk membersihkan ya. Jadi saya menganjurkan ini tadi karena pH relatif rendah mesti diencerkan dulu ya, diencerkan baru dijadikan sebagai masker ya. Nah, ini adalah peluang bisnis baru ya, khususnya bagi para pegiat enzim ya atau relawan enzim. Karena tadi kalau ekoenzim tidak boleh dijual, tapi tadi enzim jamur boleh Pak dijual ya. Jadi yang tidak boleh itu ekoenzim ya. Jadi itu enzim yang pertama kali kan, kemudian yang enzim-enzim lain ini adalah turunan daripada ekoenzim ya. Jadi ini Pak Yatono adalah termasuk salah seorang yang kreatif dan inovatif begitu ya. Jadi perlu diuji coba ya, mungkin beberapa orang, dan kalau dijual mungkin boleh dipakai model begitu ya Pak ya, di pasar atau di mana begitu ya, dibuat apa ya nama demo ya, demo, kemudian atau pada saat ibu-ibu ada arisan atau apa, bisa diberi sampel dulu, sampel ya, dicoba oleh ibu-ibu, sehingga nantinya kalau ini berhasil ya, ibu-ibu itu merasa senang, dia akan mencari bapak ya. Jadi ini getuk tular sebetulnya sistem marketingnya ya. Jadi tetap mesti dikasih tahu kenapa bisa apa namanya masker jamur ya, karena jamur mengandung macam-macam tadi zat ya yang sudah kita pelajari, dan itu baik untuk kesehatan manusia. Terima kasih, Galin. Baik, terima kasih kembali Pak Daniel untuk penjelasan yang begitu jelas, di mana saya sendiri jadi tahu bahwa hal ini harus kita waspadai terlebih dahulu, harus dicek terlebih dahulu apakah alergi atau tidak, dan juga kita harus larutkan, jadi tidak langsung bisa digunakan di muka secara utuh. Dan juga kalau misalnya memang bagus di kulit, tidak alergi, kita bisa menggunakannya dan bahkan membuat sebagai suatu ide bisnis. Dan untuk itu saya mau kembali kepada Ibu Johana, di mana sini saya juga penasaran cara memilih jamur yang tepat. Tentu kita penasaran ya, saya sendiri dan juga pemirsa mungkin bingung bagaimana cara tahu jamur yang berkualitas bagus. Boleh jelaskan Bu Johana cara memilih jamur yang sehat dan bagus yang tidak ada hama ataupun penyakitnya? Mute terlebih dahulu mungkin? Ya. Ya, terima kasih Mbak Jilian. Jamur itu ada jamur mikro dan jamur makro. Kalau yang digunakan Pak Yatono ini salah satu jenis jamur makro, dan kalau kita lihat kebanyakan jamur makro, kalau untuk penggunaannya, kalau jamur itu sehat, itu pertumbuhannya itu bagus, payungnya itu diameternya itu terbuka dengan baik, dan sehat itu tidak ada busuk. Kemudian kalau itu untuk makan, kalau kita bisa konsumsi, itu biasanya ada serangga yang hinggap. Itu jadi patokan bahwa jamur itu tidak beracun. Kalau jamur itu beracun, itu kita harus pertimbangkan lagi untuk konsumsi. Jadi jangan asal jamur terus kita menyamaratakan, karena ada jamur-jamur tertentu yang tidak bisa dikonsumsi. Kalau untuk penggunaan masker yang digunakan oleh Pak Yatono ini, beliau sudah menggunakannya, mencampurnya dengan ekoenzim. Jadi ada bahan-bahan di dalam ekoenzim yang netralisir
racun ataupun memacu tingkat antioksidannya. Kemudian seperti tadi Prof. Daniel katakan, kalau kita mau menggunakan produk, salah satu produk, kita harus mengujinya dulu. Jangan sampai tidak cocok dengan kita. Sehingga yang paling utama, pertama kita harus coba di lengan atau tadi dikatakan kaki, tapi biasanya itu di lengan bagian dalam. Nah, supaya kita bisa tahu itu dia menimbulkan alergi bagi kita atau tidak. Kalau memang tidak menimbulkan alergi, maka kita selanjutnya bisa menggunakan di wajah kita atau di seluruh badan kita. Terima kasih Mbak Gillian. Baik, terima kasih juga Ibu Johana. Jadi untuk memilih jamur yang baik adalah kita melihat payungnya terbuka atau tidak dan tidak busuk, dan lihat apabila ada serangga yang hinggap. Kalau misalnya kita sudah melihat hal-hal itu, berarti jamur itu bisa dikonsumsi dan bisa dibuat jadi produk. Tapi sekali lagi seperti yang Pak Daniel dan Ibu Johana bilang, kita harus melihat apakah jamur atau hasil yang kita buat itu membuat diri tubuh kita alergi atau tidak. Bila tidak, baru bisa kita gunakan. Baik, untuk itu saya mau mengundang Pak Hukom sekarang untuk berdiskusi bersama-sama. Kira-kira boleh jelaskan bagaimana cara membudidayakan jamur, apa saja hal yang perlu diperhatikan? Boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak Hukom? Ya, baik Mbak Galian. Jadi untuk pembudidayaan jamur ini kita sudah bicarakan pada episode-episode yang lalu, dan teknik budidaya jamur itu pada prinsipnya sama. Nah, untuk jamur yang digunakan ini memang sifatnya agak lunak, dan dia dibudidayakan pertama-tama dia membutuhkan persyaratan media, kemudian persyaratan kelembaban, ya, suhu kelembaban, sehingga benar-benar jamur yang akan dibudidayakan itu bisa tumbuh, berkembang, dan sampai dengan proses panen dengan baik. Ya, teristimewa kandungan-kandungan yang ada di dalam jamur itu sendiri. Kemudian juga dari segi sinar matahari, jadi pembudidayaan untuk jamur ini tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Jadi perlu diperhatikan sistem budidaya ini. Nah, untuk meningkatkan kandungan yang ada pada jamur itu nanti ketika panen dan diolah, nah itu persyaratan utama adalah makanan yang ada pada media jamur itu sendiri. Saya pikir Pak Yatono sudah banyak melakukannya, dan Pak Yatono sendiri sudah berhasil ya untuk bisa membudidayakan tipe jamur seperti ini, sehingga tidak ada masalah lagi bagi Pak Yatono untuk mengembangkan secara kontinu dan berkelanjutan. Artinya bahwa untuk pembuatan produk masker yang nanti akan merupakan peluang bisnis ke depan, itu berarti bahwa sudah ada ini persiapan stok bibit dari jamur itu sendiri, dan juga untuk area atau ruangan untuk pembudidayaannya yang memenuhi persyaratan. Satu hal yang sangat penting bagi hasil olahan jamur yang nanti merupakan produk masker yang digunakan pada kulit, ini mestinya harus dianalisis kandungannya. Jadi kandungan
masker dari jamur itu yang nanti akan dipakai sebagai bahan baku pembentuk masker, apalagi digunakan pada kulit, itu mestinya harus punya kandungan kolagen tinggi karena sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan kulit. Itu yang paling penting. Lalu juga kandungan asam amino, protein, antioksidan, juga vitamin-vitamin itu harus diketahui ketika nanti dicampurkan dengan bahan baku yang lain itu ya, seperti dari sisa limbah ampasan, enzim, dan juga ada campuran-campuran yang lain seperti tepung beras. Nah, ini semua perlu diformulasi dan harus memang mesti tahu kandungannya sebetulnya. Kandungannya yang ada pada formula itu. Sehingga tidak ada keraguan-keraguan bagi konsumen yang nanti akan menggunakan. Mungkin seperti itu, Mbak Gayu. Baik, terima kasih Pak Ko untuk jawaban yang sudah diberikan. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan dari makanan, bibit, area, dan juga harus dianalisis produknya supaya kita bisa mengetahui apakah benar-benar bagus untuk kulit atau tidak. Nah, untuk itu kita masih akan lanjut dengan diskusi bersama dengan para narasumber. Tapi saat ini kita akan menyaksikan video pembuatan dari masker jamur yang sudah dibuat oleh Pak Yatono sendiri. Kita bikin masker EcoEnzyme. Pertama, ini bahannya ini tepung beras organik, ini endapan EcoEnzyme, endapan ampas EcoEnzyme. Ini jamur EcoEnzyme, jamur Pitera. Ini serbuk daun kelor. Caranya semua bahan dimasukkan, ada itu beras. Setelah itu tepung beras organik. Setelah itu dimasukkan endapan ampas EcoEnzyme. Nah, ini. Setelah itu dimasukkan lagi jamur Pitera dari fermentasi EcoEnzyme, adanya seperti ini. Setelah itu serbuk daun kelor. Semua bahan-bahan dicampur, kemudian diulet-ulet. Setelah itu, setelah habis padat, lalu dicetak pakai tangan dan diangin-anginkan. Hasilnya seperti ini contoh yang sudah jadi. Begitulah cara bikin masker dari bedak Pitera EcoEnzyme. Masih dalam program Kamu Bisa, karya Mulai Bisnis Luar Biasa bersama dengan saya Gelin Tumangkeng dengan topik bisnis masker jamur. Untuk itu saya mau mengundang kembali Pak Yatono untuk berbincang-bincang mengenai produk yang sudah ia buat, di mana saya sendiri mau bertanya kira-kira apa bahan tambahan yang cocok untuk dicampur dengan masker jamur, Pak Yatono. Apakah itu bisa digunakan dengan sendirinya atau bisa kita campurkan dengan bahan lain? Itu bahan bikin jamur Pitera, yaitu paling tidak pakai endapan EcoEnzyme itu yang sudah dipanen, dicampur juga dengan tepung beras. Itu yang berasnya sudah dilembutkan sampai lembut sekali, biar nanti di kulit nggak terasa kasar. Lalu ditambah lagi itu bedak yang jamur Piteranya. Setelah EcoEnzyme dipanen kan ada jamur Piteranya, itu
yang berwarna putih, dan tandanya itu kalau jamur Pitera yang bagus itu di pakai tangan itu bisa pecah-pecah itu. Jadi jamurnya itu bisa pecah-pecah, itu tandanya itu jamur Pitera yang bagus. Sama serbuk daun kelor. Jadi daun kelornya itu caranya supaya jadi lembut, yaitu dipetik lalu diangin-anginkan. Jadi jangan dikeringkan, diterik matahari langsung, nanti malah khasiatnya kurang maksimal. Jadi paling bagus diangin-anginkan, setelah kering secara alami itu lalu ditumbuk, lalu disaring. Nah, setelah bahan semua itu dicampur semua. Dan memakainya itu kalau sudah jadi jamur Pitera, jadi pedaknya itu diencerkan. Jadi satu bundar itu, satu lingkaran itu yang sudah jadi bedak yang itu dibagi menjadi tiga bagian. Ambil satu bagian, kemudian ditaruh di tempat wadah yang kecil, lalu ditambah sedikit air hangat, itu supaya bisa cepat lembut. Nah, setelah lembut, lalu dipakai maskeran 15 menit. Setelah 15 menit, lalu dibilas pakai air. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yatono. Jadi cara penggunaannya adalah membagi 3 dari bulatan yang sudah dikeringkan, kemudian ditambahkan air hangat sedikit, digunakan di muka selama 15 menit, kurang lebih 15 menit, kemudian dibilas kembali dengan air. Baik, selanjutnya bagaimana cara Bapak memastikan bahwa pembuatan masker ini tetap higienis dan berkualitas? Apa yang biasanya Bapak lakukan? Enggak kedengeran, Mbak. Enggak kedengeran. Saya ulang lagi. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa hasil pembuatan masker ini higienis dan berkualitas? Apa yang biasanya Bapak lakukan? Itu untuk mengecek cara higienis atau bersihnya kan kita tahu dari bikin ekoenzim awalnya kan harus menggunakan air yang bersih, menggunakan bahan-bahan organik yang kulit buah-buahan yang masih bersih dan segar. Nah, itu dengan dari awalnya bikin ekoenzim sudah benar dan dipanen baunya bau fermentasi seperti bau tape itu, nanti jadinya jamur bisa bagus. Jadi untuk dipakai untuk wajah nanti manfaatnya sangat bagus. Bisa flek-flek hitam atau bekas-bekas jerawat itu bisa tertutup pori-porinya lama-lama. Jadi pakainya jamur itu seminggu cukup 2 kali saja. Jadi jangan sering-sering karena begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yatono untuk saran yang sudah dibagikan. Jadi jangan terlalu banyak menggunakannya, cukup 2 kali dalam 1 minggu. Dan juga untuk mengecek kualitasnya adalah kita juga harus mengecek bahan-bahan yang kita mau gunakan untuk mencampur dan membuat masker tersebut. Nah, Pak Yatono, sekarang saya ingin bertanya kira-kira bagaimana cara Pak Yatono sendiri mempromosikan produk yang sudah Bapak bikin? Apa yang Bapak lakukan? Apakah terdengar pertanyaannya Pak Yatono? Diulang, Mbak, diulang. Boleh. Baik. Cara apa yang Bapak lakukan untuk mempromosikan produk yang sudah Bapak buat? Oke. Caranya, pertama awalnya saya kasih sampelnya. Jadi orang-orang saya suruh pakai. Jadi tapi sebelum orang-orang saya suruh pakai, saya pakai untuk keluarga dulu. Jadi anak saya dan saya sendiri juga pakai. Ternyata efeknya itu
setelah memakai itu di kulit ada terasa seperti ditarik-tarik itu loh. Jadi wah memang luar biasa sekali ya. Berawal dari itu saya itu lalu menawarkan ke teman-teman atau di tempat pertemuan teman itu PKK. Setelah itu lama-lama mereka juga merasakan efek yang luar biasa. Dan pesan ke saya itu atau juga ke komunitas ekoenzim, karena komunitas ekoenzim sudah tahu manfaat jamur Pitera itu memang sangat luar biasa. Jadi udah tidak meragukan lagi kalau untuk manfaat jamur Pitera itu. Kalau rata-rata kalau sudah memakai menggunakan yaitu secara rutin paling enggak bisa habis 10 butir itu mereka udah senang itu. Lalu mereka bilang sama teman-temannya. Jadi temannya kan ikut pesan ke saya. Itu caranya Mbak. Jadi lewat gedok nular atau juga lewat grup WA atau komunitas. Terima kasih. Baik Pak Yatono, jadi yang Bapak lakukan adalah sebenarnya mencoba dulu sendiri, mengecek apakah benar-benar berhasil dan ternyata berhasil. Kemudian Bapak mulai bagikan kepada para teman-teman dan pada akhirnya teman-teman Bapak Yatono sendiri merasakan dampaknya dan mereka sendiri yang membagikan kepada teman-teman lainnya. Sehingga kalau saya bisa lihat tentu produk yang Bapak hasilkan itu berhasil ya. Nah, kira-kira apa tantangan yang Bapak alami selama ini? Apakah dari customer atau mungkin dari pembuatannya dan lain-lain, boleh diceritakan dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Selama ini nggak lancar-lancar aja. Jadi yang penting kita itu selalu bikin ekoenzim terus-terusan. Nanti stok jamur Pitera tetap ada terus. Jadi selama kita bikin terus, jadi kan saya selalu sering bikin ekoenzim. Jadi stok untuk bikin jamur Pitera ada terus. Dan dari pengalaman saya itu, saya aja baru iklan aja itu rata-rata orang udah pada mau inden. Jadi sekali inden itu 20 butir atau 15. Jadi karena mereka sudah tahu dan merasakan sendiri, jadi mereka rela inden untuk inden jamur Pitera kepada saya. Dan begitu saya sudah jadi jamur Piteranya, langsung habis itu nggak sampai 3 hari itu langsung habis semua. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yatono. Jadi sejauh ini lancar-lancar saja ya, asalkan kita selalu buat ekoenzim supaya ada stok untuk jamur Piteranya. Dan pada akhirnya nanti orang-orang yang sudah merasakan dampaknya akan kembali lagi untuk meminta produk yang sudah Bapak Yatono buat. Baik, terima kasih Pak Yatono untuk sharing yang sudah dibagikan. Sekarang saya mau mengundang kembali kepada Pak Daniel, di mana di sini saya memiliki pertanyaan bagaimana cara membuat produk masker jamur ini bisa menarik di semua kalangan. Baik, kalau bagaimana membuatnya tadi sudah diterangkan oleh Pak Yatono. Tapi bagaimana caranya menarik orang untuk mau membeli. Nah, Pak Yatono tadi sudah cerita bahwa peminatnya sudah banyak. Sekarang yang permasalahan adalah kemampuan produksi. Ya, kemampuan produksi Pak Yatono belum mampu menampung semua kebutuhan. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Yatono bisa kerjasama dengan paguyuban ya, sehingga produksinya bisa banyak ya, Jadi memang relatif sulit ya, karena membuat enzimnya saja sudah lama, jadi perlu dibuat satu kerangka waktu begitu ya, membuat. Jadi kalau membuat enzimnya setiap 1 minggu, maka panennya juga nanti bisa setiap 1 minggu ya. Nah, ini tadi karena adalah produk luaran ya, produk yang bukan produk utama, produk sekunder dari enzim jamur, maka
jumlahnya kan relatif sedikit ya, karena yang utamanya adalah si enzim jamurnya kan. Nah, untuk supaya mendapatkan bahan baku yang banyak tadi bisa ada kerjasama atau jumlah volumenya. Nah, tentu mesti dibarengi dengan ya penjualan dari enzim jamurnya. Karena kalau enzim jamurnya tidak bisa cepat lakunya ya, maka artinya nanti kebalik. Maskernya yang produk utama, enzimnya jadi produk sekunder ya. Padahal tadi ini maunya produk sekundernya adalah enzim jamur. Jadi perlu dipikirkan juga bagaimana si enzim jamurnya bisa laku. Ya, kalau dia laku maka kita akan produksi jamur lebih banyak, ampasnya juga jadi lebih banyak. Sehingga tadi si maskernya akan menjadi lebih banyak. Jadi ini tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Yatono bahwa bukan ampasnya langsung ya. Tadi ampas diberi bahan tambahan, filler kalau istilahnya itu ya. Bahan tambahan pengikat ya. Pengikat maskernya tadi tepung beras kalau nggak salah Pak Yatono ya. Nah, biasanya setelah itu kan diangin-anginkan istilahnya ya. Nah di udara kita ini kalau diangin-anginkan itu juga akan terfermentasi oleh ragi jadinya ya. Nah itu memang sudah secara tradisional kita sudah pernah buat orang membuat masker itu ya, masker dingin dengan tepung beras itu dengan cara seperti itu. Jadi ini akan membuat masker dingin dengan tepung beras tadi ya, ditambah zat gizi yang ada pada ampas enzim jamur ya. Nah jadi kalau bagaimana supaya cepat ya membuat enzimnya yang banyak begitu ya, atau kerjasama dengan relawan ekoenzim yang lain sehingga prosesnya bisa jadi gabung, pemasarannya bisa bersama ya. Dan nanti kalau misalnya ada demo ya, demo di tempat mana, di arisan atau di mana bisa juga bersama sehingga biayanya menjadi lebih ringan begitu ya, menjadi ringan dan penjualannya bisa lebih meningkat. Dan ini merupakan salah satu kreasi dan budaya tradisional ini ya, kekayaan budaya ya, kayak budaya Indonesia yang perlu ditingkatkan terus ya. Ya, jadi tadi masker sudah biasa tepung beras, tapi Pak Yatono tepung beras plus enzim, ampas enzim jamur ya, sehingga dia lebih bagus hasilnya begitu ya. Makasih. Terima kasih kembali Pak Daniel. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat banyak ekoenzim dan bahkan bekerja sama dengan pembuat ekoenzim untuk membuat lebih banyak jamur, di mana setelah itu kita bisa pasarkan dan bisa mungkin menarik banyak orang dengan masker yang kita hasilkan. Saat ini saya mau mengundang kembali kepada Ibu Johana untuk menjawab pertanyaan yang sudah dimiliki, di mana untuk Ibu Johana sendiri kira-kira boleh bagikan strategi pemasaran apa yang efektif yang bisa dilakukan untuk memasarkan produk yang sudah dibuat oleh Pak Yatono? Boleh di-unmute? Ya. Terima kasih Mbak Jilian. Menyangkut pemasaran, itu bisa saja melalui online ataupun kelompok-kelompok ibu-ibu, dharma wanita, ataupun kelompok-kelompok dasawisma yang ada di seputaran, dan juga bisa saja melalui, kalau Pak Yatono sudah punya link-link untuk pemasaran dan punya teman-teman kelompok seperti teman kelompok ekoenzim dan lain-lain, itu sangat mudah untuk dipasarkan. Tetapi harus diingat, kalau untuk produk ini, khususnya masker ya, bukan masker saja, produk-produk dari yang Pak Yatono buat,
Kalau boleh saya sarankan, mesti ada punya izin. Karena itu perlu sehingga orang tahu bahwa oh ini sudah merupakan izin POM yang karena itu menyangkut kesehatan juga kan. Kalau pakai di wajah tapi tidak ada izin, jadi harus punya izin sehingga kita punya produk itu terpercaya. Kemudian kemasannya itu harus dibikin yang bagus sehingga menarik orang punya minat untuk membeli sehingga produk yang dihasilkan oleh Pak Yatono bisa laku terjual dengan baik. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian pada Pak Yatono punya kiat-kiat juga seperti yang kemarin itu Pak Yatono sudah menjelaskan bahwa seperti pembuatan ekoenzim itu juga beliau punya link ke ibu-ibu di Dasawisma, teman-teman ekoenzim. Nah, itu punya link. Nah, secara online. Nah, di acara ini juga Pak Yatono sudah mempromosikan produknya sehingga diharapkan bila selesai acara ini banyak juga pemirsa yang bisa menghubungi Pak Yatono dalam proses penjualan. Terima kasih Mbak Jilian. Baik, terima kasih kembali Ibu Johana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membagikan produk kita secara online ataupun mungkin ke kelompok-kelompok yang sudah ada, kelompok-kelompok wanita atau ekoenzim atau kelompok-kelompok lainnya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah izin supaya orang-orang bisa percaya dengan produk kita dan juga kemasan supaya menarik bagi para peminat yang mau membeli. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya mau ditanyakan kepada Pak Hukom. Boleh tolong dibagikan bagaimana cara menentukan target pasar yang sesuai untuk menjual produk masker ini? Ya, baik. Jadi untuk target-target pasar untuk penggunaan produk masker itu cukup banyak, ya cukup banyak, teristimewa pada kaum wanita. Kaum wanita memang adalah pasar utama. Mereka ingin untuk merawat kulit sehingga kulit itu tetap awet, kencang, dan tidak mudah keriput, lembab dan memberikan kesan pandangan yang menarik. Ya seperti itu. Jadi para ibu-ibu kemudian juga para remaja putri. Itu yang berikut karena remaja putri yang sekarang ini kan banyak sekali yang kena di wajah itu jerawat karena memang mungkin dengan pola makan yang tidak berlebihan zat lemak itu menyebabkan banyak sekali yang kena jerawat. Nah kalau seandainya produk ini memang sangat bermanfaat untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, itu bagus sekali. Kemudian masalah keriput pada wajah itu sangat ibu-ibu itu sangat berlomba-lomba untuk mencari tahu bagaimana cara merawat wajahnya sehingga wajah itu kencang, tidak ada bintik-bintik, tidak keriput dan macam-macam. Nah, supaya produknya ini bisa laris dan mencapai target sasaran pasar, itu berarti bahwa Pak Yatono harus punya produk yang memang sangat berkualitas sekali dan persiapan bahan-bahan baku, kemudian prosesinya sampai dengan tadi sudah dijelaskan tentang kemasannya, itu semua harus menarik dan ada pada label itu kemasan itu harus bisa itu tampilkan kandungan-kandungan yang sangat berkualitas untuk memperbaiki kondisi kulit
manusia, baik itu pada wanita maupun pada pria, sehingga memang benar-benar konsumen sangat tertarik sekali. Apalagi kalau mereka sudah menggunakan dan merasakan efeknya, otomatis pasarnya makin melebar. Mungkin itu Mbak Gailen. Baik, terima kasih Pak Hukom. Jadi kita bisa bagikan kepada semua kalangan, baik itu wanita ataupun pria, baik juga kepada remaja mungkin yang baru pubertas yang masih khawatir dengan muka-muka yang berjerawat, atau pada kaum lansia yang mungkin mau menjaga kulitnya supaya tetap kencang dan tidak berkeriput. Dan ada banyak kalangan-kalangan lainnya, jadi ini terbuka untuk semua kalangan. Terima kasih Pak Hukom. Dan saat ini sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, kita akan menyaksikan satu video mengenai Uji Ilmu Kamu Bisa atau UIKB. Untuk kulit yang berminyak. Mungkin semua jenis kulit. Kayaknya untuk kulit berminyak. Kayaknya untuk semua jenis kulit deh. Mungkin semua jawaban benar deh. Yang menghilangkan kerutan. Kayaknya jawabannya semua betul. Kayaknya dia semua benar deh. Salah. Kayaknya salah deh, soalnya takutnya ada yang gatel ya yang beracun itu. Salah, nggak semua jenis jamur. Kayaknya enggak, karena ada jamur yang beracun juga kan? Yang aku tahu cuma satu, jamur shiitake. Jamur kancing? Yang aku tahu jamur tiram kalau nggak salah. Kayaknya jamur shiitake. Seminggu 2-3 kali mungkin. Setiap hari? Paling seminggu 2-3 kali. Kalau aku sih semua masker harusnya sama aja ya, seminggu sekali. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Masih dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa dengan topik bisnis jamur masker. Untuk itu bagi pemirsa yang menyaksikan saat ini kita sudah kehabisan waktu. Untuk itu saya mau undang kembali Pak Yatono dan juga para narasumber lainnya untuk memberikan closing statement kepada para pemirsa yang saat ini menyaksikan Kamu Bisa. Boleh kepada Pak Yatono terlebih dahulu memberikan closing statement singkat. Semoga pemirsa bisa merasakan dan bisa membuat itu jamur Fitera. Mula-mula kan bikin eco engine dulu, lalu setelah itu ada jamur Fitera bisa dipakai untuk semuanya. Begitu. Baik. Terima kasih kembali Pak Yatono. Dan juga kepada Pak Hukom untuk memberikan closing statement singkat. Ya, jadi masker jamur ini memiliki peluang yang sangat besar untuk bisnis dan sangat bermanfaat sekali untuk menjaga penampilan kulit sehingga kulit tetap kencang, awet, dan tidak mudah kering, tidak berkeriput. Dan ini memang sangat-sangat baik sekali dan merupakan peluang bisnis yang sangat mumpuni. Terima kasih. Terima kasih Pak Hukom. Berikutnya kepada Ibu Johana Taribuka. Baik, Mbak Gillian, terima kasih. Bisnis masker yang berasal dari jamur ini memiliki prospek yang baik, tetapi harus dikelola juga atau dibuat dengan produknya harus higienis, kemudian harus ada izin sehingga
produknya aman untuk digunakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Johana. Dan terakhir kepada Bapak Daniel. Pak Yatono adalah seorang relawan ekoenzim dan sudah berhasil membuat berbagai jenis enzim yang lainnya, dan salah satunya adalah enzim dari jamur. Dan salah satu produk samping dari pembuatan enzim jamur adalah ampasnya, dan Pak Yatono adalah seorang yang kreatif dan inovatif memanfaatkan ampas jamur menjadi masker jamur yang telah terbukti secara percobaan sendiri menghasilkan masker yang baik dan sudah menghasilkan uang. Kalau Pak Yatono kreatif dan bisa, maka kamu juga pasti bisa. Pak Daniel, untuk semangat dan juga closing statement yang sudah dibagikan. Pemirsa, tidak terasa ternyata 1 jam sudah berlalu dan ini sudah di ujung acara. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa dan juga narasumber yang sudah menghadiri, membagikan ide dan juga ilmunya kepada pemirsa pada malam hari ini. Kepada Pak Yatono, kepada Ibu Johana Taribuka, kepada Bapak Zakaria Sukom, dan juga kepada Bapak Daniel Saputra. Untuk itu jangan lewatkan tayangan Kamu Bisa yang kita selalu tayangkan setiap hari Selasa pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat, di mana setiap episodenya kita akan memberikan ide-ide bisnis yang luar biasa yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh pemirsa. Untuk itu, saya Gelin Tumangkeng beserta dengan seluruh kru Hope Channel Indonesia yang bertugas pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.